Om Swastiastu, di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester pada mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Adapun judul yang saya ambil yaitu Penerapan Teori Scaffolding pada Zone of Proximal Development dalam pengembangan mata pelajaran matematika di kelas 1 SD Negeri 5 Banyuning. Sebelumnya yang terhormat, selaku dosen pengampu, Bapak Prof. Dr. Dewa Bagus Sanjaya, MSI. Sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Devi Yanisa Putri dengan NIM 2464803017. Saya dari PPG Prajabatan Gelombang 1 2024, Universitas Pendidikan Ganesha, dengan bidang studi pendidikan guru sekolah dasar. Adapun poin-poin yang dibahas pada PowerPoint ini yaitu yang pertama, ringkasan intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Poin yang kedua yaitu teknik, strategi, model, metode yang digunakan. Dan poin yang ketiga yaitu hasil yang dapat dicapai melakukan scaffolding pada ZPT. Adapun di sini pendahuluan, terlebih dahulu berdasarkan hasil observasi yang telah saya lakukan terkait penerapan scaffolding pada ZBT peserta didik di SD Negeri 5 Banyuning kelas 1 SD yang tertuang pada proyek tengah semester. Saya mengamati guru-guru secara menyeluruh sudah menerapkan scaffolding untuk membantu peserta didik untuk mencapai pemahaman. Namun, guru-guru melakukan scaffolding secara tersirat. Selain itu, kurangnya partisipasi aktif peserta didik selama pembelajaran. Kemudian, kurangnya rasa percaya diri peserta didik serta guru belum melakukan asesmen diagnostik awal bagi peserta didik. Hal tersebut menjadi bahan evaluasi bagi saya untuk menerapkan scaffolding pada ZPT peserta didik dengan lebih baik lagi. Adapun di sini pembahasan poin yang pertama yaitu ringkasan intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Adapun di sini yang pertama yaitu identifikasi ZPD peserta didik, yang kedua pemberian dukungan, dan yang ketiga pengurangan bimbingan secara bertahap. Di sini, sebelum dilakukan penerapan scaffolding pada ZPT di kelas 1 SD Negeri 5 Banyuning, guru belum melakukan asesmen awal untuk mengidentifikasi tingkat kemampuan peserta didik. Kemudian, setelah diterapkan, mulailah dilakukan asesmen awal kepada peserta didik. Guru dapat memetakan peserta didik sesuai dengan tingkat kemampuan dan perkembangannya, sehingga guru dapat menentukan area mana dari materi pembelajaran yang masih memerlukan bantuan atau pendampingan lebih lanjut. Adapun yang kedua, yaitu pemberian dukungan. Sebelum penerapan scaffolding secara menyeluruh, guru sudah memberikan bantuan yang sesuai dengan ZBD. Peserta didik baik berupa penjelasan, pertanyaan, atau contoh konkret. Dukungan ini membantu peserta didik memahami konsep secara mendalam, sehingga proses pembelajaran dapat terlaksana lebih bermakna, serta melalui dukungan ini membuat peserta didik menjadi lebih aktif lagi dalam berpartisipasi selama proses pembelajaran, baik itu bertanya, memberikan pendapat, dan menjawab. Adapun di sini, pengurangan bimbingan secara bertahap. Guru secara bertahap mengurangi dukungan saat peserta didik semakin menguasai materi, sehingga peserta didik dapat mandiri secara bertahap. Guru mengamati kemajuan peserta didik secara terus-menerus dan menilai kapan bantuan dapat dikurangi. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berlatih secara mandiri. Adapun di sini secara spesifikasi identifikasi ZPD pada peserta didik di kelas 1 SD Negeri 5 Banyuning pada materi ajar pengukuran mata pelajaran matematika, peserta didik menjawab asesmen awal secara langsung di kelas dengan memberikan mereka beberapa pertanyaan-pertanyaan mengenai materi pengukuran. Soal-soal yang diberikan mencakup indikator-indikator tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Melalui asesmen awal ini, guru dapat memetakan tingkat pemahaman dan kemampuan peserta didik, mulai dari berkemampuan sangat mahir, dan perlu bimbingan. Dengan mengelompokkan peserta didik sesuai dengan tingkatan, guru akan lebih mudah memberikan penjelasan materi yang akan diberikan.
Adapun secara spesifikasi pemberian dukungan, pada tahap inti, guru menggunakan contoh konkret untuk membantu peserta didik membedakan bagaimana cara pengukuran baku dan tidak baku, dengan menggunakan alat berupa penggaris sebagai alat pengukuran baku dan jengkal tangan sebagai alat pengukuran tidak baku. Dengan demikian, peserta didik akan memahami pembelajaran secara lebih kontekstual dan bermakna. Selain itu, guru membagi peserta didik ke dalam kelompok-kelompok kecil sesuai dengan tingkat kemampuan awal dengan menggunakan pendekatan TARL. Di dalam kelompok, guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk bekerja sama dan saling membantu dalam menyelesaikan tugas. Hal ini bisa disebut juga dengan scaffolding tutor sebaya. Selain itu, guru juga memberikan bantuan dengan cara berkeliling di kelas kepada setiap kelompok. Namun, guru secara menyeluruh memberikan bantuan kepada peserta didik dalam kelompok perlu bimbingan. Adapun di sini pembahasan poin 2 yaitu alternatif strategi, teknik dan metode pembelajaran yang sesuai dengan perspektif sosiokultural. Adapun di sini yang pertama yaitu strategi. Strategi pembelajaran yang sesuai perspektif sosiokultural yaitu pembelajaran kooperatif. Dengan pembelajaran kooperatif, peserta didik bekerja sama dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan tugas bersama. Hal ini mendorong interaksi sosial, kolaborasi, dan saling membantu. Adapun teknik pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran ialah teknik tanya jawab. Di sini, guru dapat mengajukan pertanyaan yang berbeda untuk memancing berbagai perspektif dari peserta didik dan mendorong diskusi kelas sehingga peserta didik dapat terlibat langsung dan berperan aktif. Selain itu, peserta didik dapat meningkatkan berpikir kritis, menganalisis informasi, dan mengemukan solusi. Adapun metodenya, yaitu metode pembelajaran yang tepat, ialah diskusi kelompok. Hal ini mendorong peserta didik dalam pertukaran ide, pemikiran kritis, dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Adapun poin ketiga yang dibahas yaitu hasil yang dapat dicapai dalam melakukan scaffolding pada ZPD. Dengan intervensi ini, peserta didik menunjukkan peningkatan pemahaman tentang pengukuran baku dan tidak baku. Peserta didik menjadi lebih berpartisipasi aktif selama proses pembelajaran berlangsung, dengan bertanya, memberikan pendapat, dan menjawab. Selain itu, peserta didik lebih percaya diri dalam mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, di sini kesimpulan dari pembahasannya, yaitu dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan scaffolding pada ZPT sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Peserta didik menjadi lebih aktif selama proses pembelajaran dan mampu percaya diri dalam mempresentasikan hasil diskusi yang telah dibuat serta dapat memahami konsep materi lebih baik lagi. Selain itu, di sini guru bisa mengambil manfaat dari diterapkannya scaffolding pada ZPD. Yang pertama itu memahami kebutuhan peserta didik, yang kedua pengembangan keterampilan mengajar, yang ketiga menumbuhkan lingkungan belajar yang positif, dan pembelajaran menjadi lebih akurat. Baik, ini terdapat dokumentasi selama melaksanakan proses pembelajaran matematika di kelas 1 SD dengan materi pengukuran. Di sini dibentuk beberapa kelompok kecil yang sesuai dengan kemampuannya, dan di sini dilakukan berupa penerapan scaffolding dengan cara melihat dan mengontrol kinerja peserta didik, baik itu pada kelompok mahir, sangat mahir, dan perlu bimbingan. Namun pada kelompok yang sangat kita perlu bimbing yaitu pada kelompok perlu bimbingan karena mereka masih kurang dalam mengerti materi pembelajaran tersebut. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.